Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan. Tema besarnya adalah harta di dalam keluarga. Tema-temanya adalah sebagai berikut. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam keluarga yang tanpa kita sadari itu kita anggap biasa. Padahal ini adalah harta. Kebersamaan bersama keluarga itu harta, sesuatu yang penting yang harus disengaja. Di dalamnya juga ada dukungan dari keluarga kita gitu ya. Kemudian ibadah 2 tadi tentang, saya lupa, didikan dan teladan. Jadi ada ajaran dari orang tua, nilai-nilai gitu ya, tapi juga harus disertai teladan. Kemudian ibadah 3 mengenai penerimaan dan pengampunan. Lalu barusan ibadah 4 tentang kasih dan disiplin. Saya banyak menemukan orang tua itu, mungkin karena orang tua sebelumnya itu keras mendidiknya. Jadi orang tua sekarang itu bagus, penuh dengan kasih. Tapi ada yang kayak takut untuk mendisiplin anaknya. Terlalu takut nanti anaknya terluka gitu loh. Nah, padahal kasih dan disiplin itu harus balance, gitu ya. Itu tadi di ibadah sebelumnya, dan di ibadah ini tentang kesatuan dan kuasa, ya. Ini adalah kerinduan hati Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah Kristen bertahun-tahun, ke gereja bertahun-tahun, gitu ya. Tapi kita kehilangan harta yang paling berharga. Kalau saya boleh bilang, ini adalah yang paling mengandung unsur supernatural gitu ya, karena ada kata kuasa di dalamnya ya. Kita akan lihat sama-sama apa sih yang namanya kesatuan itu. Kesatuan itu pertama kali kita kenal itu dari pribadi Allah kita sendiri. Kita lihat sama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, itu di kisah penciptaan pertama kali, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai situ dulu. Dikatakan baiklah kita. Di dalam pribadi Allah, Allah kita satu tapi 3 pribadi. Ya, dan di sana di dalamnya ada kesatuan yang sangat utuh, tidak terpisahkan. Dan bukan 3 orang, tapi 3 pribadi. Ini memang sebuah kebenaran yang manusia tuh tidak bisa jelaskan. Kita tidak usah debat lah sama orang, pokoknya aku kenal Tuhanku tuh satu. Tapi pribadinya itu kita bisa rasakan. Kapan kita tahu Allah Bapa tuh mengampuni, Yesus tuh datang sebagai manusia, Roh Kudus diberikan waktu Yesus sudah naik ke surga. Masing-masing itu punya perannya di hidup kita. Kalau Pastor Philip bilang itu, kalau anak-anak bingung gimana ya, pokoknya Allahku itu satu dan Allahku itu full gitu ya, penuh sekali. Dan di dalamnya itu ada kesatuan yang sempurna. Nah, kemudian Allah yang sempurna dalam kesatuan ini, jadi kalau kita bilang unity is God nature, nature-nya Allah itu adalah kesatuan yang sempurna. Allah yang sama, Allah itu, Allah yang sempurna dalam kesatuan itu, menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan itu meletakkan sifat-sifat Allah, kemiripan-kemiripan Allah diletakkan di dalam laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak ciptakan cuma satu gender. Tuhan ciptakan 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang lain ciptaan manusia. Kalau sampai berubah dan lain-lain. Kita tahu Tuhan itu ciptakan tidak pernah salah, laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan itu taruh gambar dan rupanya di dalam pria dan wanita ini. Di dalam pria dan wanita itu, ujungnya kenapa kok dibuat berbeda, satu laki satu perempuan? Supaya mereka satu hari bisa menjadi satu. Namanya suami istri. Baru kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, mereka ini siapa? Mereka ini laki-laki dan perempuan. Waktu dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah dan lain-lain, atas ikan, atas laut, burung-burung, atas segala binatang. Di sana kita tahu bahwa Tuhan itu meletakkan berkat dan kuasanya itu bukan kepada perorangan. Makanya dikatakan Allah memberkati mereka. Allah waktu menciptakan Adam dan kemudian menyusul, kemudian menciptakan Hawa. Hawa itu tidak diciptakan sebagai teman, tapi sebagai penolong yang sepadan, menjadi satu dengan istrinya. Dikatakan Hawa itu statusnya waktu itu jelas, bukan sohib, best friend, bestie, tapi pasangan. Dicari pasangan yang sepadan. Tuhan itu meletakkan berkat dan kuasa pertama kali bukan pada awan, bukan pada laut, bukan pada binatang, bukan pada pribadi perorangan, tapi pada keluarga. Waktu mereka menjadi satu, suami istri, dikatakan Allah memberkati mereka, baru kemudian mereka beranak cucu. Ini adalah dasar firman Tuhan yang saya pegang untuk berkata kepada setiap anak muda, termasuk kepada anak sendiri. Walaupun di dunia luar orang bisa bolak-balik dan mengatasnamakan budaya dan culture, tetap saya percaya seseorang pria dan wanita harus diberkati Tuhan dulu, baru beranak cucu. Sebelum ada kegiatan seksual apapun, beranak cucu berarti ada proses kegiatan seksual, harus ada berkat sebelumnya. Berkat apa itu? Pernikahan kudus. Itu tidak pernah kuno. Memang kita relevan dengan dunia, maksudnya kita relevan dengan perkembangan. Tapi kebenaran ini otentik. Jangan pernah ragu sedikit pun untuk bilang kepada anak-anak kita, Tuhan ciptakan kamu laki, kamu laki. Tuhan ciptakan kamu perempuan, kamu perempuan. Nanti satu hari kamu akan menikah laki-laki dengan perempuan. Dan no sex before marriage. Karena Tuhan akan berkati kamu dalam pernikahan kudus. Mama papa akan melepaskan berkat. Ada berkat dari Tuhan lewat gereja, ada berkat dari Tuhan lewat papa dan mama. Amin. Karena dasar inilah kita percaya bahwa waktu Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, makanya kita tuh punya kemiripan. Walaupun nature kita ini jatuh dalam dosa, kecenderungan kita itu sudah dosa dari awalnya, tapi masih ada kemuliaan Allah, masih ada gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Yaitu apa? Cinta persatuan sebenarnya. Suka akan kesatuan. Makanya kalau kita lagi bertengkar, hati kita tidak ada damai. Makanya kalau lagi bertengkar, hati kita gelisah. Kalau lagi tidak enakan sama pasangan terutama, hati kita tidak damai. Kenapa? Karena bukan itu original plan-nya. Tidak ada orang tuh yang tengkar dengan pasangan tuh bisa bahagia. Seperti sebuah achievement. Akhirnya aku bertengkar dengan pasanganku. Akhirnya sudah tak marah-marahi dia. Puas aku. Pasti dalam hatinya, tidak enak hidup kayak gini nih. Pengennya tuh cepat-cepat berdamai lagi. Apalagi dengan pasangan yang kita sudah cintai dan pilih sebagai pasangan yang akan bersama-sama dengan kita sampai seumur hidup. Kalau ada orang yang harus kita bangun persatuan dengannya, bangun kesatuan dengannya, satu-satunya orang yang kita harus bangun kesatuan dengan orang ini dengan begitu sungguh-sungguh lebih daripada siapapun dan apapun, adalah pasangan kita. Kita boleh kompak dengan tim. Wah, dream team. Kita ada semangat waktu kerja, the best team. Atau kita admire pemimpin kita. Kalau dekat pemimpin kita, kita seneng, kita kagum, kita pengen dekat sama pemimpin kita. Tetap season will change, our team will change, our leader will change, pemimpin kita akan berubah, teman kita akan berubah, semuanya akan berubah. Bahkan kita yang begitu cinta sama anak aja, satu hari dikatakan,
Maka kemudian laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan suami atau istrinya, pasangannya. Kesatuan yang long last di hidup kita adalah kesatuan kita dengan pasangan kita. Until the death set us apart, kata firman. Sampai maut memisahkan, baru kesatuan itu sudah tidak ada. Itu loh hati Allah ketika melihat setiap suami istri, ketika melihat pasangan, gambar dan rupa Allah itu jadi sempurna ketika suami istri menjadi satu. Amin. Ada bagian dari gambar dan rupa Allah itu yang dituangkan ke dalam figur pria. Ada sifat dan karakter Allah yang dituangkan dalam diri wanita. Waktu mereka menjadi satu, maka disitulah anak-anak kita bisa ngalami yang namanya mengenal Tuhan lewat figur papa mamanya. Kesatuan kita itu berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan meletakkan berkat dan kuasanya tuh di dalam keluarga. Maka itu kalau kita anak muda, hati-hati ya pilih pasangan. Hati-hati, pilih pasangan itu bukan modalnya cuma jatuh cinta, suka sama appearance tampilannya, suka yang cantik, suka yang ganteng, suka yang terkenal. Cari yang kita bisa tinggal sama orang itu seumur hidup. Katanya si quote-quote gitu ya. Jangan cari yang apa sih? Kamu tuh bisa hidup bersamanya sampai akhir hidup, tapi cari yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Cie. Itu yang muda-muda langsung, iya, I cannot live without you. Buktinya kalau dia nggak ada ya hidup tuh kan. Habis diputusin ya hidup gitu ya. Pasangan seberharga itu. Nah, kalau sudah punya pasangan, jangan minta tuker sama Tuhan ya. Tuhan masa garansinya masih ada enggak? Jangan ya. Ya bersama dengan dialah kita akan menua bersama-sama. Menua sampai akhir hidup kita. Nah pertanyaannya, mau diisi dengan apa? Keluarga kita ini mau dijalani dengan bagaimana? Hubungan suami istri ini arahnya kemana? Apakah goalnya hanya sampai punya anak? Apakah nanti setelah punya anak kita tunggu sampai anak kita besar? Setelah itu anak pergi, kita kembali lagi berdua. Makanya suami istri itu perlu jalin kesatuan. Kalau kita bilang ada berkat dan kuasa Tuhan, ada kesatuan dan kuasa di dalam keluarga, maka bagian kita yang pertama adalah memperjuangkan kesatuan. Keluarga dimulai dari kesatuan suami istri dulu. Kalau suami istri tidak bersatu, percayalah yang lain-lain itu akan tercerai berai. Kalau papa mama bersatu, anak lagi ada masanya berontak-berontak dikit atau anak tidak sepakat, yang penting papa mama bersatu, anak akan tahu, oh papa mamaku sepakat. Jadi mulai dulu dari papa mama, mulai dulu dari suami istri. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk memperjuangkan kesatuan? Ada satu ayat yang jadi pegangan gitu ya. Roma 12 ayat 18 dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya aku ini cinta damai, aku ini tidak suka tengkar gitu ya. Tapi perhatikan dengan semua orang ini, yang utama itu adalah dengan pasangan kita sendiri. Perjuangkan. Kalau itu bergantung padamu, hidup dalam damai. Adakah damai di dalam hubungan suami istri? Kalau ada, amin, puji Tuhan. Kita siap untuk masuk ke level-level selanjutnya. Tapi kalau belum, enggak apa-apa, belum terlambat. Firman Tuhan itu menolong kita. Apa sih maksudnya berjuang? Ya, ada kesatuan dalam keluarga. Kita perjuangkan kesatuan dalam keluarga. Paling enggak kita latihan. Latihannya begini. Yang pertama contoh ya, ini contoh-contoh praktis. Jaga perkataan, itu dulu.
Jaga perkataan itu artinya jangan pakai kata-kata kita itu untuk menjatuhkan pasangan atau melukai pasangan atau membuat pasangan kita merasa malu. Tapi pakai kata-kata kita itu untuk membangun. Pakai kata-kata kita itu untuk menyatukan, bukan untuk menjauhkan. Mau ditemani, terserah. Loh kamu Astrid ini mau apa enggak? Ya nek kamu enggak mau ya enggak usah toh. Loh. Mau ditemani, jangan bilang terserah. Mau. Kalau ditemani kamu aku lebih bahagia. Lala enak toh. Mau ditemani, terserah. Padahal hatinya bilang, ya maulah. Cuma gengsi. Ya, ayo pakai kata-kata kita itu untuk mempersatukan, membawa damai. Pakai komunikasi yang jelas. Wanita, saya tergerak ngomong sama wanita. Suami kita itu belum jadi Tuhan. Tidak punya kemampuan juga jadi dukun. Tidak bisa menebak isi hati kita. Wanita itu seringkali pria-pria tuh suka frustasi karena tidak tahu wanita tuh maunya apa. Ayo kita bantu suami kita lebih damai hidupnya ya. Dengan cara kita dengan lebih jelas. Dan kalau kasih briefing sama suami satu-satu. Kita ini multitasking, bisa disuruh ngambil ini, pergi ke sana, habis itu pulang jemput noni ya, habis itu kamu pergi beli ini. Percayalah yang dia ingat cuma beli ini. Sadari kelemahan pasangan kita apa, bantu. Perjuangkan kedamaian. Jangan jadi orang yang kayak menunggu di kejauhan, menunggu dia salah loh, pasti salah nih, habis ini pasti salah. Karena kita sudah tahu suami kita pasti lupaan. Bantu, kasih list. Kalau perlu reminder H-2, H-1, hari H. Jadi penolong. Suami juga peka dikit dong. Istri itu cuma perlu ditemani, disayang. Yang ngangguk kok yang belum punya istri ya. Ayo yang ngangguk yang punya istri dong. Ini yang di depan saya ini belum punya istri kok sudah ngangguk-ngangguk. Istri itu kebutuhannya disayang, ditemani. Dibuat merasa paling berharga, paling diinginkan, dianggap penting gitu ya. Kalau suami itu sukanya dihormati, dilayani. Kalau lagi lapar jangan diajak meeting ya. Kalau istri, suami pulang, lagi lapar jangan diajak diskusi masa depan anak. Gak konsen, kasih makan dulu, kasih dessert yang enak semua sudah happy, diem dia. Nah ajak omong. Ada kok, aduh iyalah, Anda itu yang paling tahu kok pasangan Anda, ya kan? Anda yang paling tahu bagaimana menjaga kedamaian dengan dia. Anda kan gak mengenalnya baru kemarin kan? Anda tahu kok gak sukanya apa pasangan kita ini. Kira-kira apa yang kira-kira bisa jadi trigger ini si kucing cute ini tiba-tiba berubah jadi singa itu apa? Enggak, maksudnya bukan kita tuh kucing cute ya. Maksudnya kadang wanita tuh kan lemah lembut, baik, semangat, baik gitu ya. Terus tiba-tiba bisa jadi over reaction atau emosi gitu. Apa triggernya apa? Oh ternyata triggernya tuh itu. Setiap kali dia ngomel, aku enggak dengerin, aku malah ngomel balik. Kadang-kala kita perlu sabar. Istri itu kuotanya banyak. Perlu kata-kata lebih banyak. Perlu mengeluarkan kata-kata lebih banyak. Sabar aja, dengerin aja. Terus kalau orang marah itu kata-katanya jangan diambil hati. Kalau dia lagi marah, tunggu aja. Ya. Iyain dulu aja. Sampai marahnya reda. Logikanya sudah balik. Nah baru diajak diskusi. Kalau masih marah, kita mau ngomong apa aja, nggak masuk. Jangan buang energi. Bertengkar sama wanita itu menurut saya sia-sia. Yang ini maunya logika, yang ini perasaan. Tapi aku merasa kamu gak begitu. Loh ini buktinya gini. Ya tapi aku tetap merasa kamu seperti itu. Gak ketemu. Otak di sini, hati di sini. Ya sudah gak ketemu terus. Satu, kalau mau jaga perdamaian, jaga kata-kata. Yang kedua, sepakatlah dalam hal yang benar. Tapi minta sama Tuhan, jangan sepakat di area yang salah. Ada satu peringatan keras,
dari firman Tuhan itu katakan begini di Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus ini kepada Safira. Ananiasnya sudah meninggal duluan karena berbohong ya kepada Tuhan. Waktu Safira datang, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Bem, langsung Safira juga mati. Kalau zaman itu serem, matinya fisik. Kalau zaman ini, kalau kita sepakat dalam hal yang salah, rohani kita akan langsung mati. Salah satu doa kita hamba-hamba Tuhan kepada setiap pasangan, baik itu yang baru jadian, kepada suami istri, itu selalu satu. Supaya mereka tidak pernah sepakat dalam hal yang salah. Kalau sepakat dalam hal yang baik, tidak apa-apa, teruskan. Tapi kalau sepakat dalam hal yang salah tuh contohnya gini loh. Kalau yang satu itu males ke gereja, aduh enggak mood. Pengen istirahat aja lah, gak usah gereja lah. Yang satu jangan bilang kebetulan, ya wes ayo kita mau nonton apa. Nah jangan. Yang satu tuh bilang, walaupun dia sendiri juga enggak mood. Tapi kok dia duluan yang ngomong ya. Ya sudah, berarti aku akan ambil bagian untuk tidak sepakat dengan apa yang salah. Jangan, ibadah itu cuma sekali. Firman Tuhan tuh bilang ibadah itu mendatangkan keuntungan. Ayo semangat, semangat. Nanti pulang ibadah kita makan bakso, oke? Oke, ayo ya. Sambil menyemangati diri sendiri gitu kan. Akhirnya ibadahlah sama-sama. Atau misalnya yang satu mulai marah duluan, yang satu jangan ikut-ikutan marah. Mau jadi apa? Kalau yang satu udah marah duluan, bukan berarti habis ini rebutan marah ya. Wah kalau gitu aku harus jadi yang duluan. Enggak, pokoknya siapa yang duluan yang satu harus ngalah. Tunggu sampai reda, kalau mau marah balik terserah. Tapi tunggu yang satu reda, jangan rame-rame marah bareng. Gantian marahnya. Habis selesai, diadem-adem, oke minta maaf. Saya dengerin dulu ya, tadi tuh kayak gini loh. Tolong ya, kalau gilirannya ini untuk menjelaskan, jangan marah lagi ya. Gantian. Kalau papa mama sering marah, korbannya siapa? Korbannya bukan pembantu ndak betah terus pindah pekerjaan ya. Kalau papa mama sering marah-marah, korbannya itu anak-anak. Anak-anak tuh paling takut kalau papa mama bertengkar dan ribut teriak-teriakan. Please, paling tidak jangan bertengkar waktu ada anak-anak ya. Kalau sudah mau tengkar, ayo kita staycation. Nggak jadi tengkar ya, libur ya. Sudah, kamu ini dulu main sama adik. Mama mau nonton film Korea, kencengin yang keras. Jangan di depan anak lah istilahnya begitu. Memang gak ada yang sempurna. Gak ada kok keluarga yang sempurna tuh gak ada. Saya pun lihat figur papa saya tuh keras banget. Tapi yang saya lihat itu adalah mama tuh selalu gak pernah sepakat dalam hal yang jahat. Kalau papa lagi marah, mama tuh selalu diem. Saya lihat, luar biasa ya. Jadi sampai kematian memisahkan, saya dapat sebuah gambaran. Papa mama saya kasih hadiah kepada kami anak-anak. Pernikahan yang utuh. Nggak sempurna. Tapi paling tidak itu jadi sebuah warisan yang berharga. Amin. Ya, jadikan itu goal. Karena itu kita perlu juga bukan hanya menjaga perkataan, bukan hanya tidak sepakat dalam hal yang salah, tapi kita belajar setia juga sama keluarga ya. Saya percaya orang yang kemudian selingkuh itu enggak punya rencana untuk lakukan itu. Enggak yang dari awal tuh tiba-tiba langsung gitu, enggak. Pasti dimulai dengan ada tidak puas, enggak setia sama keluarga, kemudian buka hati, buka kesempatan sama orang luar. Kita lihat satu ayat firman, ini bagus banget saya baru nemu tadi malam. Izinkan saya berkata, sebuah firman Tuhan yang datang dari hati Tuhan. Materaikan di hati setiap Anda dan anak-anak muda ataupun anak-anak yang mendengarkannya. Tuhan adalah Tuhan yang berkata, aku benci perceraian. Kita enggak pernah loh dengar Tuhan tuh benci sama apapun. Bahkan sama dosa aja. Tuhan itu enggak pernah kok, jarang banget gitu loh pakai kata benci. Tapi untuk yang ini itu tegas banget.
Ya, kita lihat di Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ada doa yang sia-sia, ada korban bakaran, korban persembahan yang sudah tidak lagi berkenan. Berarti ini masih dilakukan loh mezbah-mezbah ini. Tapi dikatakan Tuhan udah tidak lagi berkenan. Lalu dikatakan, dan kamu bertanya oleh karena apa? Lalu dijawab, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Itu loh status pasangan kita. Bukan berarti ini dikatakan, oh berarti ini khusus untuk suami. Enggak, zaman sekarang tuh emansipasi wanita ya. In a negative way bisa juga wanita yang tidak setia. Jadi biarkan firman ini untuk keduanya. Apa sih suami atau istri itu? Dia adalah teman sekutu dan istri atau suami seperjanjian. Tuhan itu kalau lihat kita dengan pasangan itu udah enggak dua lagi, tapi satu. Kemudian dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Perhatikan. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Kenapa kok Tuhan itu bisa bikin ada fall in love antara laki-laki dan perempuan kemudian menjadi satu? Kesatuan itu tujuannya apa? Ini loh jawabannya. Keturunan ilahi. Anak-anak Anda, buah pernikahan Anda itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memanggil mereka sebagai keturunan orang benar, keturunan ilahi. Dan dikatakan, jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, perhatikan, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Setia pada keluarga. Apapun yang terjadi, mau ada perbedaan, mau ada masalah dari keluarga besar, mau ada ndak enakan, mau ada bencana, mau ada malapetaka, mau ada apapun, perjuangkan kesatuan keluarga dengan cara jangan pernah bercerai. Cari bantuan. Termasuk juga jaga kata-kata kita untuk tidak gampang mengucapkan kata cerai. Itu kata-kata yang paling disenangi oleh iblis. Apa yang dibenci oleh Allah itu yang akan terus dipakai oleh iblis. Marah aja, enggak apa-apa. Marahnya itu pakai kata aku. Aku enggak suka kamu ini begini. Aku kurang suka, aku tuh sedih kalau kamu tuh enggak sabar. Jangan pakai kata kamu. Kamu tuh gak sabaran orangnya. Bukan, poinnya sama. Tapi intinya kita bilang aku ini sedih kalau kamu enggak sabar. Itu satu. Marah aja enggak apa-apa. Aku enggak suka. Bahkan ya mungkin aku enggak suka sikapmu. Tapi bilang begini, tapi aku tidak akan pernah cerai dari kamu. Wow, ini mau marah atau mau cinta-cinta romantis-romantis ya? Iya, betul. Pasangan kita itu perlu punya rasa aman bahwa apapun yang terjadi hubungan kesatuan suami istri itu tidak akan terpisahkan. Kalaupun misalnya yang satu kurang dewasa, dikit-dikit kayak aduh masa sih kayak anak ABG zaman dulu yang suka ngomong putus kita. Gitu ya. Ya itu waktu zaman pacaran boleh lah gitu ya, tapi kalau sudah komitmen ya jangan ngomong gitu lagi. Nah kalau sudah menikah, jangan bilang gitu. Tapi sekalipun ada, entah itu suaminya, saya tidak tahu ya, kadang kan adalah misalnya suami yang emosi terus kemudian ngomong. Atau istri yang saking marahnya emosi, terus kemudian ngomong gitu.
Kita cerai aja. Please yang satu itu langsung kembali ke firman. Seumur hidup aku gak akan ceraikan kamu. Itu yang ngomong, aku mau cerai aja. Itu langsung, oh iya ta. Langsung rasa berharganya kembali. Kalau yang satu yang ngomong, yang satu langsung counter, langsung kasih dosis penangkalnya. Jangan dibumbui, jangan diladeni. Ya udah, siapa sing takut? Ya wes, ayo ya, Senin ya, besok kita pergi ke pengacara ya. Ya wes, ayo, terus telepon. Ma, aku mau cerai. Ribut sana sini, anak-anak ketakutan. Cari bantuan. Anda sudah menikah berapa tahun? Dan Anda sudah bertahan semasa itu. Tuhan kasih kekuatan yang diperbarui. Paling tidak, ingat anak-anak Anda. Saya kenal satu keluarga yang bolak-balik bilang begitu. Puji Tuhan, sekarang punya cucu banyak. Tapi kan sayang kata-kata itu diucapkan. Selain memperjuangkan kesatuan keluarga, saya mau ajak, coba kita bangun sesuatu yang lain yang bisa menjadi fondasi dan kekuatan. Capek loh pakai kekuatan sendiri, menjalani hidup ini, menjalani hubungan dengan pasangan, dengan anak yang struggle-nya gonta-ganti gitu ya. Sebentar dilapori kepala sekolah apa, sebentar lagi anaknya kena pergaulan apa. Hidup ini tuh capek kalau pakai kekuatan sendiri, butuh kesatuan. Makanya butuh yang namanya mesbah doa keluarga. Itu bukan sesuatu yang lahir dari keharusan. Tapi saya mau kenalkan ini sebagai sebuah kebutuhan. Saya enggak bisa besarkan anak, lindungi anak tuh dengan kekuatan saya sendiri. Saya butuh gandeng suami saya dan bilang, ayo yang Tuhan tuh udah kasih kita kuasa. Ada sepakat, ada kuasa dalam doa sepakat. Yang enggak ada yang lebih sepakat dengan aku untuk doain anakku selain kamu. Bener enggak? Masa mau doa sama tetangga? Bisa sih di CG. Bisa sih saling mendoakan, puji Tuhan ada pendoa-pendoa yang benar-benar nganggep bebannya orang tuh beban pribadi, iya. Tapi tetap kuasa yang utama itu Tuhan letakkan di tangan suami istri. Doakan, bangun mesbah keluarga, bangun mesbah doa. Dikatakan begini Pengkhotbah 4 ayat 12, bila mana seorang dapat dikalahkan maksudnya, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan kalau hubungan sudah mulai baik. Kalaupun belum baik pun, saya tetap sarankan ini dilakukan. Anda akan kaget lihat, oh iya ya, semakin sering saya berdoa bersama, semakin berkurang loh frekuensinya untuk bertengkar. Ajaib gitu loh kuasa doa itu. Fokus kita tuh jadi dialihkan ke doa, bukan ke kelemahan satu dengan yang lain. Waktu kita doa ada banyak urusan yang dimudahkan. Daripada pakai energi berdua itu bukan hanya untuk ngobrol atau apa, pakai untuk berdoa. Memang ini agak challenging karena kalau ini belum terbiasa, kaku rasanya. Mulai aja dengan yang paling sederhana, misalnya doa makan. Sebelum makan, gandengan tangan. Aneh, apa pegang-pegangan, depan umum lagi. Latihan nanti di rumah Tuhan ini. Nanti saya akan minta suami istri gandengan. Tadi saya lihat di ibadah sebelumnya, waktu kita bilang ayo gandengan, istrinya tuh sudah mau gini, suaminya tuh gini. Mungkin enggak biasa ya, tapi saya punya otoritas kan di dalam Tuhan ya.
Saya bilang, ayo istri senggol suaminya, suami yang ambil tangan istrinya. Puji Tuhan nurut ya sama pendeta ya. Langsung diambil tangan istrinya, gandengan. Oh, saya bahagia. Kalau di rumah Tuhan bisa gandengan, di luar juga bisa gandengan. Tidak apa-apa dari sini aja. Gandengan tangan doa. Doa makan aja yang paling gampang. Kalau punya anak, gandeng tangan bertiga. Nanti kalau ada anaknya juga, gandeng tangan. Aduh, apa sih aneh-aneh. Enggak. Paling enggak minimal tangan dulu jadi satu. Nanti pelan-pelan hati dan doa juga akan menyatu. Anda tahu, doa sama keluarga itu sangat berharga. Dan jangan tunggu ada masalah yang menimpa keluarga, yang bikin kita frustasi, baru bisa berdoa. Saya terharu, sungguh loh saya terharu. Lihat kakak dan adik yang kemarin tuh doa bareng. Saya tuh langsung flashback loh. Saya doa sama koko cece saya tuh kapan ya? Tek, sebuah memori muncul. Waktu papa waktu itu marah sama keluarga dan marah besar sampai ambil parang. Saya ketakutan, saya sama koko cece gandengan tangan nangis berdoa. Tuhan ingat Tuhan ingatkan kayak gini. Indah ya kalau sekarang tuh diajarin berdoa tuh sebelum ada masalah. Bukan karena ada tekanan ada masalah. Tapi karena bisa ngucap syukur bareng-bareng. Paling enggak ya, doa untuk pekerjaan papa, doa untuk pekerjaan mama, doa untuk adik, doa untuk anak yang satunya lagi, doa untuk keluarga yang belum percaya Tuhan. Akan ada kok yang kita bisa doakan. Tinggal berani untuk memulai aja. Jangan awkward. Awkward itu cuma awal-awal kok. Gandeng tangannya doa. Janji ya, kalau Anda jemaat gereja Mawar Sharon, saya ketemu Anda di restoran, Anda mau makan tak intip. Bukan mau ngintip Anda makan apa. Saya mau lihat Anda doa. Gandeng tangan. Saking terbiasanya kita doa makan dari berdua waktu pacaran. Habis itu bertiga sama anak. Terus kita undang bobonya. Bobonya juga awkward gitu ya. Tapi lama-lama ya udah digandeng. Lama-lama temen yang ikut makan bareng ya digandeng juga. Jadi sebuah culture yang baik untuk berdoa makan sama-sama sebagai kesatuan. Gak apa-apa. Terus nanti doa lagi waktu mau berangkat kerja di jalan. Doakan anak. Misalnya mama yang doa tumpang tangan, papa ikutlah sebentar tumpang tangan gini aja. Papa cuma bilang amin, amin. Coba latihan, papa bilang amin, amin. 1, 2, 3. Ya, mulai dari itu dulu. Nanti baru kemudian Tuhan berkati kamu, amin. Nah sudah. Kita itu kadang lebih cair, lebih gampang tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan-sungkan kalau untuk hal-hal yang negatif. Untuk marah tuh enggak pakai sungkan, enggak pakai takut. Untuk ngerasani orang tuh itu lupa, lihat lupa. Itu enggak pakai sungkan, enggak pakai takut. Tapi kalau disuruh doa, kenapa? Karena kita merasa, kita berpikir untuk berdoa tuh harus rohani. Untuk berdoa tuh harus jadi kelihatan seperti kamu tuh enggak pernah buat salah-salah. Justru kita ini orang berdosa makanya kita berdoa. Justru karena kita ini penuh kelemahan makanya kita bilang ayo kita doa Tuhan tolong supaya aku lebih sabar. Amin. Please makanya jangan pernah kalau marah nyinggung-nyinggung soal gereja, nyinggung-nyinggung soal doa. Lu doa terus, lu tuh lebih rohani dari gua gitu ya. Kamu tuh doa terus tapi lihat tingkahmu. Jangan gitu. Dia kalau enggak berdoa tingkahnya lebih parah dari itu. Sungguhan. Please jangan bilang begitu. Kamu doa loh kok saya kayak gitu. Tidak ada hubungannya. Doa itu bukan sesuatu yang khusus orang holy gitu. Enggak. Justru karena kita orang berdosa maka kita berdoa. Justru karena kita tahu ada kuasa yang Tuhan letakkan di keluarga kita. Makanya kita bersatu berdoa. Doa minta. Puji Tuhan kalau sudah ada keluarga yang mulai terbiasa berdoa. Saya titip. Doakan anak-anak dan masa depan mereka. Doakan agar ada rencana Tuhan terjadi di hidup mereka. Bukan hanya mereka berhasil dan beruntung.
Jagai mereka dengan doa kita sampai ke masa depan. Minta bangkit dari antara anak-anak kita itu pemimpin-pemimpin yang bisa mengubah bangsa, yang bisa bawa kebangunan rohani, yang bisa bawa dampak besar sampai ke bangsa-bangsa. Itu loh anak-anak kita. Lihat anak-anak kita semua pinter sih bahasa Inggrisnya. Buat apa? Pasti karena Tuhan mau pakai mereka besar. Amin. Dimulai dari kita yang memperjuangkan persatuan dan mulai mau untuk berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita bangkit berdiri bersama.